Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Hafid Al-Rofif. Jadi di sini kakak akan memberikan sedikit materi mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum adik-adik memasuki pembelajaran, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Nah, pada siang kali ini, kira-kira siapa yang tidak hadir ya? Apakah nihil semuanya? Ternyata masuk semuanya ya adik-adik. Nah, untuk pembukaan, coba adik-adik amati deh. Apa yang terlintas dalam pikiran adik-adik mengenai gambar yang ada di layar ini? Coba renungkan dan pahami. Ada yang tahu ini gambar apa? Jadi, dalam layar ini terdapat gambar mengenai gurun pasir, di mana di gurun pasir itu cuacanya sangat terik dan juga sangat panas. Nah, gurun pasir ini merupakan saksi perjalanan Nabi atau hijrahnya Nabi dari kota Madinah ke kota Mekah. Gimana dalam hijrah Nabi itu, Nabi ditemani seekor unta dan juga di sini terdapat satu buah pohon di mana buat Nabi untuk beristirahat. Nah, setelah kakak jelaskan tadi, apakah adik-adik sudah memahami tentang gambar tersebut? Jika merasa belum paham, adik-adik boleh bertanya ya, nanti. Setelah itu kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu di sini ada gambar, yaitu gambar seorang ustadz bersama para santri dan santriwatinya. Di sini mereka sedang melakukan sebuah kajian. Apakah adik-adik tahu? Kira-kira apa sih yang dibahas mereka dalam kajian tersebut? Ada yang tahu? Jadi, di sini seorang ustadz ini memberikan sebuah kajian mengenai Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Berapa sih Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Jadi, dalam agama kita, agama Islam, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Nah, dalam kajian ini, seorang ustadz ini menjabarkan mengenai Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Untuk selanjutnya, coba deh adik-adik pahami dan cermati 4 gambar ini. Kira-kira adik-adik sudah melakukan yang mana? Nah, dari 4 gambar tersebut, itu menunjukkan bahwa 4 perilaku yang wajib kita lakukan untuk meneladani seorang nabi dan rasul. Dari keempat ini merupakan tauladan sifat yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Nah, untuk gambar yang pertama, di sini ada gambar sedang sholat berjamaah. Apakah adik-adik sudah melakukan sholat berjamaah? Jika sudah, apakah adik-adik melakukannya di rumah dengan keluarga ataupun di masjid? Baik, untuk gambar yang kedua yaitu, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, jadi ini adalah gambar sepasang siswa atau seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang belajar. Kira-kira adik-adik kalau di rumah, apakah belajar atau malah bermain? Nah,
kita seorang pelajar atau murid, kita harus tetap belajar. Dimanapun tempat kita berada, kita harus tetap belajar. Gitu ya adik-adik. Next, untuk gambar yang ketiga. Ada yang tahu ini gambar apa? Jadi, dalam gambar ini diperlihatkan seorang teman yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, dari sikap ini kita harus saling menjenguk gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita harus menjenguk. Nah, setelah kakak tadi menjelaskan, itu ternyata adalah salah satu sikap peduli sesama manusia gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar yang terakhir. Ini merupakan gambar seorang anak yang sedang salim dengan orang tuanya. Merupakan salah satu sikap terpuji yang wajib kita teladani dari seorang nabi dan rasul, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh memarahi orang tua, dan tidak boleh membentak orang tua. Gitu ya adik-adik. Kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada satu gambar lagi. Itu di bawah pohon ada sebuah kajian. Kira-kira adik-adik ada yang tahu apa perbedaan nabi dan rasul? Ada yang tahu? Nah, untuk nabi dan rasul adalah hamba Allah. Mereka adalah utusan Allah. Meyakininya adalah termasuk rukun iman yang keempat. Benar sekali. Coba adik-adik ikuti kata-kata kakak ya. Aku yakin bahwa nabi dan rasul adalah utusan Allah. Yuk. Ulangi sekali lagi. Aku yakin bahwa nabi dan rasul adalah utusan Allah. Nah, kalimat yang barusan kita ucapkan adalah termasuk meyakininya. Merupakan rukun iman yang keempat. Untuk selanjutnya, tahu nggak adik-adik apa perbedaan nabi dan rasul? Kira-kira ada yang tahu? Nah, jadi nabi dan rasul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu berupa wahyu dari Allah. Jika nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Untuk nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, gitu ya. Nah, kakak ulangi lagi. Jadi, nabi dan rasul itu diberi wahyu oleh Allah. Untuk nabi sendiri menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Contohnya Nabi Muhammad wajib menyampaikan wahyu kepada umat Islam, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, coba adik-adik ikuti kata-kata kakak lagi. Aku percaya Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah. Aku percaya Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada 25 kolom. Coba adik-adik, bisakah mengisi 25 kolom ini dengan Nabi dan Rasul? Jika belum, mari kita bersama-sama untuk mengisinya. Yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, ke-8 Nabi Ismail, ke-9 Nabi Ishak, ke-10 Nabi Yakub, ke-11 Nabi Yusuf, ke-12 Nabi Ayub, ke-13 Nabi Syuaib, ke-14 Nabi Musa, ke-15 Nabi Harun, ke-16 Zulkifli, ke-17 Nabi Daud, ke-18 Nabi Sulaiman, ke-19 Nabi Ilyas, ke-20 Nabi Ilyasa, ke-21 Nabi Yunus, ke-22 Nabi Zakaria, ke-23 Nabi Yahya, ke-24 Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik di rumah dihafalkan ya 25 Nabi dan Rasul ini. Lalu untuk tugas adik-adik yaitu menjawab pertanyaan ini nanti saya akan mengirimkan di grup WhatsApp. Yang pertama ada Nabi dan Rasul merupakan utusan, nanti adik-adik menjawab dan seterusnya gitu ya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, apa sih yang adik-adik dapatkan dari pembelajaran kali ini? Jadi kesimpulannya yaitu Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya, gitu ya. Untuk perbedaannya sendiri, jika Nabi diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan juga wajib disampaikan kepada umatnya, gitu ya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.